Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miani Oslim, mahasiswa PLPLB 2025 dengan NIM 2500325. Mata kuliah Perkembangan Anak dengan dosen pengampu Bapak Setia Putih. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sebenarnya konsep dasar psikiatri. Apa itu psikiatri? Psikiatri merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada diagnosis, pengobatan, pencegahan gangguan mental, emosional, dan perilaku. Berbeda dengan psikologi klinis, psikiatri merupakan spesialis medis yang dapat meresepkan obat dan melakukan intervensi fisik ataupun biologis selain psikoterapi. Selanjutnya, rentang sehat sampai sakit jiwa. Yang pertama, sehat, di mana berfungsi secara optimal, produktif, serta mampu mengatasi stres secara wajar. Kedua, reaksi, yaitu bagaimana reaksi pasien, apakah cemas ringan ataupun gangguan tidur sementara akibat stres. Tiga, gangguan seperti distres signifikan, disfungsi ataupun hendaya dalam pekerjaan sosialnya. Selanjutnya, pemeriksaan status mental atau MSE. Yang pertama dengan melihat penampilan dan perilaku. Apa saja yang dapat diobservasi? Yang pertama, melalui penampilan, apakah pasien datang dengan kondisi yang rapi ataupun bersih. Yang kedua, perilaku motorik seperti tenang, gelisah, ataupun lambat. Yang ketiga yaitu sikap. Apakah ketika diperiksa pasien tersebut kooperatif, bermusuhan, ataupun curiga. Selanjutnya, MSE 2 yaitu bicara. Poin yang pertama, volume dan nada. Apakah pasien ketika berbicara, diajak berbicara, itu menggunakan nada dan volume yang lembut ataupun monoton. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan di mana ketika pasien diajak bicara, apakah berbicaranya cepat ataupun lambat. Dan yang ketiga, kelancaran. Pada saat pasien berbicara, apakah diksinya jelas, gagap, atau ketika berbicara menjawabnya dengan jeda yang sangat panjang. Selanjutnya MSE 3 di mana mood dan affect. Mood merupakan suasana perasaan. Apa yang sedang dirasakan pasiennya, apakah pada saat itu dia merasa sedih ataupun senang. Yang kedua yaitu affect ataupun ekspresi emosi. Ini dapat dilihat oleh dokter secara objektif seperti wajah yang tampak murung ataupun mata yang sedang berkaca-kaca. Selanjutnya MSE 4 yaitu proses pikir. Yang pertama itu flight of idea, di mana ide melompat-lompat sangat cepat. Yang kedua, asosiasi longgar, bagaimana ide berpindah tanpa berhubungan yang jelas. Yang ketiga, blocking, pasien akan tiba-tiba berhenti berbicara di tengah kalimat. Dan yang terakhir, sirkumstansial, di mana proses berbicara berputar-putar, detail tidak penting sebelum sampai ke poin pembicaraan. Tiga, MSE isi pikir. Yang pertama ada delusi, keyakinan salah yang dipertahankan kuat, tidak sesuai dengan budaya atau fakta yang jelas. Yang kedua, gangguan isi lain, yang pertama obsesi, di mana pikiran berulang yang mengganggu. Yang kedua, fobia, seperti ketakutan irasional terhadap objek tertentu, serta pikiran untuk bunuh diri yang sangat penting untuk selalu digali dan ditanyakan kepada pasien. MSE yang keenam yaitu persepsi, seperti halusinasi, persepsi panca indera tanpa adanya stimulasi yang nyata. Halusinasi ini ada dua poin penting. Yang pertama, auditorik, seperti mendengar suara bisikan. Yang kedua, visual, seperti melihat bayangan yang biasa sering pada delirium. Yang kedua, selanjutnya yaitu ilusi, di mana pasien salah interpretasi terhadap stimulasi yang ada, seperti melihat tali yang menyerupai ular. MSE yang 7 dan 8 yaitu kognisi dan tilikan. Ada 3 poin.
Poin pertama yaitu sensorium, di mana proses kesadaran seperti komposmetis, sadar penuh ataupun delirium dengan orientasi waktu, tempat, dan orang. Yang poin yang kedua yaitu kognisi dengan memori jangka panjang dan pendek, dan konsentrasinya berhitung. Tilikan atau insight dengan pemahaman pasien terhadap penyakitnya. Apakah pasien sadar sakit dan butuh obat atau menyangkal sakitnya secara total. Dan selanjutnya gangguan psikotik. Yang pertama ada skizofrenia, mana gangguan jiwa berat kronis dengan gejala positif dan negatif. Dari gejala positifnya, adanya sesuatu yang seharusnya tidak ada, seperti delusi, halusinasi, atau perilaku yang kacau. Untuk gejala negatifnya, seperti hilangnya fungsi yang seharusnya ada, seperti efek tumpul, yaitu ekspresi datar, serta apolisi atau hilang motivasi. Selanjutnya, gangguan mood ataupun afektif, di mana ada dua poin. Yang pertama, depresi mayor, dengan gejala utama afek depresif uh, atau kehilangan minat, serta mudah lelah dengan jangka waktu lebih dari 2 minggu. Yang kedua, gangguan bipolar, dengan adanya episode manik seperti senang atau semangat berlebih, ataupun kurang tidur dan belanja boros, yang bergantian dengan episode depresi. Selanjutnya, gangguan kecemasan, seperti rasa takut ataupun cemas yang berlebihan yang tidak proporsional dengan ancaman. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu gangguan panik, merupakan serangan cemas mendadak, sesak, jantung berdebar, dan takut akan kematian. Yang kedua, cemas menyeluruh, seperti cemas tentang segala hal setiap hari kurang lebih selama 6 bulan ataupun lebih. Yang ketiga, fobia spesifik, seperti takut objek tertentu, misalnya takut akan darah ataupun ketinggian, serta fobia sosial, di mana pasien takut dipermalukan di situasi sosial. Selanjutnya, psikoterapi, jenis terapi bicara. Pertama yaitu cognitive behavioral therapy, dengan mengubah pola pikir negatif yang mempengaruhi emosi dan perilaku pasien. Yang kedua, psikodinamik, dengan fokus pada akar masalahnya, lalu masa lalu dan ketidaksadaran. Yang ketiga, suportif, dengan menguatkan mekanisme coping pasien yang adaptif. Selanjutnya, etik dan legal di Indonesia. UU nomor 18 tahun 2018 tentang kesehatan jiwa. Pertama, dengan adanya melindungi hak-hak ODGJ. Dua, larangan pemasungan, serta hak atas kerahasiaan medis, di mana persetujuan tindakan medis wajib kecuali pasien tidak kompeten atau darurat psikiatrik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.